Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli SSI Theo. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu kedua Prapaskah. Kami mengundang jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 119 ayat 141 sampai 143 menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Firman Tuhan, aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Layak kau terima
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa sering kali kami tidak mendengarkan suara-Mu, tetapi selalu mengikuti suara hati kami. Kami selalu mementingkan diri sendiri dan melalaikan tanggung jawab terhadap sesama. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Bapa Maha Murah, penuh kasih sayang, panjang sabar, dan tidak membalas kepada kami setimpal dengan kesalahan dan dosa kami. Ampunilah dan sayangilah kami. Pimpin kami kepada kehidupan kekal oleh pertobatan yang benar. Kami mohon ya Tuhan, karena kasih-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Matius pasal 20, Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang akan kembali meneguhkan iman percaya kami dan melangkahkan kaki kami untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menaungi hati dan pikiran kami, membentuk pemahaman dan hati kami, untuk kami sungguh-sungguh siap menjadi pendengar yang baik, juga pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab maupun memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang keluar dari tutur kata kami adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kami sedia Tuhan, bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-20
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16 yang mengatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas aku berikan padamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Schopenhauer pernah berkata begini, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi selalu menyesali apa yang belum kita capai. Pernyataan ini seringkali menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan kita, dan kalau kita merenungkan kembali bersama di hari ini, benar saja bahwa dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam perkara, yang merusak hati dan suasana hati itu sendiri adalah cara kita bersyukur atau cara kita memandang semua peristiwa, termasuk apa yang kita punyai, apa yang kita capai, dan apa yang kita gapai dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Seringkali yang membuat kita menjadi merasa terpuruk adalah bagaimana kita mau melihat dan menyesali gitu, perjalanan-perjalanan hidup, kesuksesan-kesuksesan yang mungkin belum kita raih dan kita capai. Hari ini kita mau bersama-sama melihat ada satu hal utama, hal prinsip yang perlu kita syukuri dalam perjalanan kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yaitu anugerah Allah yang cuma-cuma, jaminan hidup yang kekal di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Minggu kedua Prapaskah ini kembali kita menghayati kasih karunia Allah
yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, sehingga sekalipun kita mengalami begitu banyak pergumulan dan persoalan hidup, kita tetap bersuka cita karena kita merasakan sungguh bahwa ajaib benar anugerah yang sungguh-sungguh membaharu kehidupan ibu bapak, saudari-saudara dan saya. Dan itu dijelaskan terkait dengan tentang atau perihal kerajaan sorga yang dijelaskan dalam perumpamaan seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, mencari, bahwa inisiatif proses pencarian itu datang dari sang pemilik kebun anggur. Kalau ada begitu banyak aktivitas perjalanan kehidupan kita saat ini yang cari kerjaan, itu kita yang ingin bekerja. Tapi yang menarik di ayat pertama dimulai dengan sebuah pemahaman yang paling utama dari perjalanan kehidupan kekristenan, bahwa seluruh hidup kita itu dicari, dipanggil, dipilih oleh Allah sendiri. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini kita menjadi percaya itu karena inisiatif Allah. Kita menerima pengampunan dosa itu karena inisiatif Allah. Kita dijadikan dan kita diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini sampai saat ini itu karena karya Allah. Perkara-perkara Allah masih mau dinampakkan melalui kehidupan ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik dan saya. Ia keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, upah sedinar sehari menjadi upah yang memang lumrah dalam perjalanan kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Maka kemudian ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Setelah pukul 9 pagi ia keluar lagi, ada lagi orang yang menganggur. Ini dinamika ya, seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh punya keahlian, punya kemampuan untuk bekerja di kebun anggurnya, dilengkapi oleh orang-orang yang lagi nganggur. Menarik bahwa kalau dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin saya bercakap-cakap saat ini secara virtual dengan orang yang sampai saat ini sedang menganggur, mungkin belum menerima pekerjaan. Situasi ini pasti akan menjadi bagian penting untuk kemudian kita mengagumi keajaiban, kemahakuasaan dan betapa besar kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau dianalogikan sebagai ia keluar lalu panggil penganggur-penganggur itu, daripada nganggur, sederhananya kan gitu, daripada nganggur udah kerja sama saya aja. Itu prosentasinya sepersekian, 1:sekian lah kalau kita mau temui saat ini. Justru orang nganggur makin banyak, sarjana meskipun lulusan sarjana S1, S2 masih berusaha untuk menemui pekerjaan, berjumpa dengan pekerjaan yang tepat, atau bahkan kemudian banting setir melakukan usaha demi usaha sehingga bisa bertahan hidup. Saya rasa sampai di sini seharusnya kita bersama-sama bisa memahami betapa baiknya Tuhan Allah yang kemudian diungkapkan dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini. Bahwa Tuhan mendatangi bukan saja untuk mendatangi keluar dan mencari saja, itu sudah mujizat, itu sudah hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Tapi ia tidak hanya sekadar mencari pekerja, ia juga berjumpa dengan penganggur-penganggur. Dia tidak menghitung-hitung berapa waktu mereka bekerja, tapi yang pasti kesepakatannya adalah 1 dinar sehari. Dan itu menjadi upah yang wajar, yang lumrah mereka dapat. Menariknya, yang hitung-hitung biasanya para pekerjanya. Timbul sungut-sungut, ini konflik terjadi dalam narasi perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para murid ketika sebelumnya. Kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya terkait dengan pertanyaan Petrus bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini hal yang lumrah dalam bekerja di kebun anggur milik Tuhan.
Tuhan saat itu, lalu kemudian kita analogikan, kita maknai itu, Yesus umpamakan itu, namanya perumpamaan berarti ada maksud yang lebih besar yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, yaitu kerajaan sorga, atau bahkan kerajaan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Justru yang bermasalah bukan sang pemilik kebun anggur, yang sering kali bermasalah adalah pekerja-pekerja yang bukan pemilik kebun anggur itu sendiri. Ketika mereka menerimanya, ayat 11, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Masa yang masuk terakhir bekerja 1 jam engkau samakan dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari? Sederhananya ayat 12 mau bilang gitu. Tapi Tuhannya bilang, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Kesepakatannya kan 1 dinar. Nggak bilang bahwa 1 dinar untuk berapa jam. Kan sepakat kita 1 dinar. Kenapa kita harus membandingkan untuk mempertandingkan apa yang kita kerjakan? Seringkali yang kita permasalahkan adalah apa yang menjadi hak orang lain, bukan kemudian bersyukur untuk apa yang kita miliki. Orang-orang seperti ini kalau ditanya, ada 1 gelas isinya setengah cangkir, setengah dari gelas air putih, setengah dari gelas itu, pasti yang dia jawab gelasnya setengahnya kosong. Karena yang dia perhatikan hanya yang kosongnya, yang tidak adanya. Dia tidak melihat bahwa sekalipun sedikit masih ada isinya, kan kira-kira begitu. Dalam perjalanan kehidupan kita, apakah atau adakah kita sama seperti pekerja-pekerja kebun anggur tadi, yang bersungut-sungut untuk apa yang bukan hak kita? Bersungut-sungut ketika orang dapat, orang sukses, sama seperti kesuksesan milik kita. Secara umum, pesan firman Tuhan hari ini mau bilang bahwa ini adalah anugerah, ini merupakan hak prerogatifnya Allah. Makanya di ayat 15 dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Lalu ayat 16 bilang, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita taat di awal, setianya enggak. Karena seringkali sebagai orang-orang Kristen kita mengalami begitu banyak pergumulan dan persoalan. Seringkali kita menjadi orang-orang yang bersoal jawab dengan gereja mana yang baik, atau kerajaan surga versi kita yang harusnya terpenuhi, memuaskan keinginan hati kita. Lalu dalam ibadah yang kita lakukan, kita seringkali menjadi orang-orang yang suka bersungut-sungut. Dalam proses pelayanan yang kita kerjakan, adakah kehendak hati Tuhan yang menjadi utama? Atau sebenarnya kehendak hati kita lalu kemudian itu yang membuat hal yang berikutnya yang mau saya ajak kita bersama-sama renungkan, iri hatikah engkau? Sebenarnya saya dalam mempersiapkan bacaan firman Tuhan hari ini punya 2 pertanyaan sisa gitu, terkait dengan reaksi hati pekerja-pekerja kebun anggur tadi dan kondisi hati mereka. Sayangnya narasinya berhenti di atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Mencoba membayangkan ya, seandainya pekerja-pekerja itu jawab iya, atau enggak kok saya enggak iri hati, Tuhan saya cuma mau bilang masa enggak sama, masa harus sama, padahal jam kerja kita beda. Ya sudahlah, terima kasih ya, terima kasih untuk 1 dinarnya. Mungkin itu reaksi yang pertama. Atau mungkin ada reaksi hati yang kedua, ya memang saya iri hati, enggak jelas, enggak adil perilaku Tuhan terhadap saya. Masa saya bekerja seharian penuh, sama dapatnya, upahnya sama dengan mereka yang cuma 1 jam. Kalau itu yang jadi respons, reaksi hati, atau kalau kita menjadi orang-orang yang punya reaksi hati yang kedua, maka kita akan menjadi orang-orang yang kemudian akan dibalikan lagi pertanyaan, emang kebun anggur ini milikmu? Sudah bagus dikasih kerja, kan begitu ya? Sayangnya, untungnya Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, sehingga sungut-sungut hati kita didengarnya, lalu kita ditempa, diajar dan dihajar sedemikian rupa
supaya kerajaan sorga tetap menjadi bagian yang terus-menerus kita hayati, kita maknai, dan nantinya kita capai dan gapai. Pertanyaan berikutnya setelah baca ini adalah, kira-kira bagaimana kondisi hati para pekerja tersebut? Pas dapat 1 dinar, semua dapat 1 dinar. Mungkin reaksi yang pertama terkait kondisi hati, pulang ke rumah, cerita, bersyukur. Kalau reaksi hati yang pertama bersyukur untuk 1 dinarnya, ketemu istri, ketemu anak, atau ketemu suami, ketemu anak, lalu bilang tadi, puji Tuhan, mama atau papa dapat kerjaan. Ya, 1 dinar ini bisa cukup untuk kebutuhan kita hari ini. Puji nama Tuhan. Dan seisi rumahnya bersyukur, bersukacita. Kondisi hati yang kedua, untuk orang yang bersungut-sungut lalu iri hati ini, dia akan bilang, wah, kerja di tempat orang yang gak adil. Dapat kerjaan sih, dapat kerjaan, tapi masa kita dapat 1 dinar yang sama? Lalu iri hatinya itu diwariskan, dibagi-bagikan dengan keluarganya. Kalau istrinya atau suaminya bijak, mereka akan menenangkan, atau anak-anaknya bijak, lalu ya sudahlah Pak atau Ma, bersyukur aja untuk apa yang didapat. Kalau enggak, tambah panas hatinya. Memanglah udah lain kali nggak usah ke sana lagi, padahal lagi butuh, kan begitu. Dalam perjalanan kehidupan kita, pertanyaan ini kemudian yang harusnya menjadi perenungan kita bersama. Apakah narasi ini kemudian kita respons dengan reaksi hati dan kondisi hati yang tepat? Atau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh iri hati sehingga kerajaan sorganya terlalu jauh. Lalu doa Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga itu mengawang-awang. Kita menjadi orang-orang yang hanya fokus pada sorga yang kita reka-rekakan saja, lalu kemudian tidak menghadirkan damai sejahtera sorgawi itu dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk kita yang bekerja, bersyukurlah karena Tuhan masih menganugerahkan pekerjaan. Untuk kita yang menghasilkan dari setiap usaha dan jerih lelah kita, bersyukurlah karena di tengah-tengah pandemi ini ada begitu banyak orang yang pada akhirnya tidak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahkan mungkin jauh sebelum pandemi, atau mungkin pada saat pandemi ada orang yang sungguh sukses karena pekerjaannya menjadi jauh lebih lancar. Ada orang yang memang ada usaha-usaha tertentu yang redup, tapi ada usaha-usaha tertentu yang laris. Bersyukurlah. Lalu kemudian jadi saluran berkat dalam hidup. Tidak perlu iri hati dengan orang lain. Kalau kita melihat kesuksesan orang lain, itu juga harusnya menjadi kebahagiaan kita. Sayangnya kita menjadi orang-orang yang senang lihat orang susah-susah, lihat orang senang. Tapi kemudian itu harus dilatih. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, mari melatih diri untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Lihat keluarga kita, Tuhan masih anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, bersyukur. Masih diberikan makanan, minuman, atau mungkin sedang menahan lapar. Tapi kemudian anugerah Tuhan tercurah dalam perjalanan kehidupan kita, bersyukur. Bersyukur masih nikmati susah sulitnya hidup. Lalu kemudian tahu bagaimana caranya berjuang, melangkah berjuang dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Semua perlu kita maknai dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita bersyukur untuk anugerahnya. Kalau kita terus-menerus bersungut-sungut untuk apa yang tidak bisa kita capai di dunia ini saat ini, maka kita tidak bisa melihat anugerah yang sungguh luar biasa dalam peristiwa salibnya. Salib hanya jadi ornamen orang-orang Kristen. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kita, maka dalam peristiwa hidup kelam sekalipun, kayaknya persoalan hidup sudah jatuh ketiban tangga gitu ya, terus menerus dalam hidup kita, kalau kita tetap bersyukur, kita akan bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Lalu kita menjadi orang-orang yang hari ini taat dan setia, terus menerus setia sampai akhir, sampai nanti, sampai mati. Tetap bersemangat dalam menjalani proses hidup di dunia ini. Yakinlah bahwa berkat Tuhan gak pernah salah tempat, tidak akan pernah tertukar. Setia saja bekerja.
melakukan tugas tanggung jawab dan peran kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau ada orang lain sukses, bersyukurlah dalam ketulusan bersama-sama dengannya. Lalu kalau kita juga sukses, pakai itu sebagai kesempatan untuk jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan sikap sempurna baiklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari tenangkan hati untuk kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tidak hanya menciptakan dan membiarkan kami begitu saja, tapi Engkau terus memelihara, menyertai perjalanan kehidupan kami. Bahkan ketika umat manusia jatuh dalam dosa dan pelanggaran, kasih-Mu di dalam karya penebusan Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata kami rasakan, dan karya pengampunan-Mu menjaminkan kehidupan yang kekal. Kami percaya itu dalam keyakinan teguh karena dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur karena kasih Allah Tritunggal sungguh-sungguh mendiami hati dan pikiran kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini tiada untayan yang lebih indah selain ungkapan syukur yang patut kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan menjaminkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan hidup setelah kematian dalam kekekalan yang Tuhan jaminkan dan janjikan. Biarlah kami mengusahakan hidup yang Tuhan beri, dengan bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kami lakukan tiap-tiap hari dalam kata, perbuatan, pikiran kami yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cinta, Indonesia, juga pergumulan di tengah-tengah dunia ini, khususnya pandemi COVID-19, dan ada begitu banyak tindakan ketidakadilan, ketidakbenaran yang terjadi. Kami mohon, biarlah Tuhan mampukan kami anak-anak-Mu
yang berkarya di tengah-tengah bangsa ini, di kota Blitar secara khusus dan sekitarnya, tempat di mana Tuhan hadirkan kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, dan dengan demikian berlaku adil, berlaku benar, dan berjuang serta bertahan di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi di dunia ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kekuatan dan kesehatan yang masih kami miliki saat ini ada dalam kehendak dan kedaulatan Allah saja. Kami berdoa bagi mereka yang di ruang-ruang isolasi, mereka yang berjuang, mereka yang meratapi nasib mereka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mari Tuhan kuatkan, hiburkan, anugerahkanlah pengharapan. Lalu biarlah kami berjalan dalam pengharapan bahwa Tuhan akan pulihkan. Tuhan sedang dan terus memulihkan bangsa ini. Biar kami terus belajar untuk memaknai hidup dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Kami berdoa bagi tiap-tiap kami yang telah menerima vaksin maupun yang masih dalam proses penantian. Biarlah kami dimampukan untuk menjaga diri, menjaga kesehatan dengan baik. Lalu kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Tuhan anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, keadilan bagi semua orang yang memproses vaksinasi ini untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Dan biarlah kekuatan kesehatan sungguh-sungguh boleh juga menjadi bagian dari kebersamaan kami, khususnya persekutuan Jemaat Tuhan GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Karya Tuhan nyata dalam kerja layan kami bersama, baik presbiter, pengurus pelayan, pelkat, komisi-komisi yang ada, dan pegawai kantor gereja, koster gereja, driver, dan semua warga jemaat, juga simpatisan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan tiap-tiap kami, sehingga persekutuan pelayanan dan kesaksian boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan dan bermakna bagi masyarakat di sekitar kami. Kami bersyukur untuk ibadah online yang boleh kami jalankan dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Kami percaya kasih Allah bertahta atas tiap-tiap kami, para penatua dan diaken yang bertugas melayani, kameramen maupun editor. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami percaya bahwa dalam segala keterbatasan, ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Engkau menyempurnakan. Dan biarlah persembahan hati kami lewat karya layan kami ini berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat yang mengikutinya. Kami percaya sungguh bahwa dalam kebersamaan kami ada begitu banyak hal yang harus kami gumuli dan jalani bersama-sama. Kami yakin, kami percaya hikmat Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Kekuatan, kesehatan, keamanan Tuhan jaminkan. Bahkan biarkan kami dimampukan untuk mengelola seluruh hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebaik-baiknya. Apa yang kami miliki, biarlah kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun kaum lanjut usia. Tuhan, jamahan dan lawatan-Mu kami rindukan untuk terus menjamah dan menguatkan mereka. Berdoa untuk mereka yang bersyukur karena pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan. Biarlah Tuhan lengkapi ungkapan syukur dan sukacita hati mereka, sehingga mereka terus menyadari bahwa tahun-tahun hidup mereka bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, tapi karena cinta kasih dan sayang Tuhan senantiasa beserta. Terima kasih Tuhan. Lalu ajar kami senantiasa untuk kami menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu yang taat dan setia, orang-orang percaya yang dalam perjalanan kehidupan kami sungguh-sungguh menaati kehendak Tuhan, dan dalam kesetiaan kami mengimani bahwa Tuhan adil, Tuhan benar, Tuhan menjaminkan kehidupan yang kekal sampai nanti, sampai kami mati dan berjumpa dengan Engkau dalam kekekalan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Ulangan 16 ayat 16b dan ayat 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai penopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu bagi kemuliaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, menyatulah bersama Tuhan dalam setiap langkah hidup tiap hari. Percayalah bahwa setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalamnya pasti akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dan berguna menurut kasih dan kebenarannya. Bersiap-siaplah, sang
dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.